Oke, udah mulai? Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kita bertanya, bagaimana cara benar-benar kita mendekatkan diri kepada Allah? Salah satu jalannya yaitu melalui tasawuf, yaitu proses membersihkan hati, mengendalikan jiwa, dan memperbaiki hubungan dengan Allah serta sesama manusia. Nah, di pembahasan ini nih, saya akan bahas 7 paradigma tasawuf yang menjadi pedoman bagi umat muslim di dunia ini. Pertama ada bersungguh-sungguh atau ikhtiar. Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 69-nya bahwa orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalannya akan diberikan petunjuk. Artinya, spiritual harus dimulai dengan usaha yang nyata dalam beribadah dan menaati perintah Allah. Yang kedua, pendalaman ilmu. Tasawuf tidak hanya mengandalkan perasaan, tetapi juga ilmu. Dengan mempelajari Al-Quran, memahami tanda-tanda kebesaran Allah di alam semesta, dan merenungkan diri sendiri, keimanan akan semakin kuat. Yang ketiga ada pengendalian jiwa. Nah, dalam tasawuf itu dikenal sebagai tingkatan jiwa, mulai dari jiwa yang cenderung terhadap hawa nafsu, yang hingga jiwa yang sudah sempurna. Tujuannya itu untuk melatih diri agar kita lebih sabar, ikhlas, dan mampu mengendalikan keinginan kita. Keempat ada membangun kedamaian di batin. Nah, ketenangan hati lahir dari sikap tawakal, syukur, sabar, dan ridho terhadap ketetapan Allah. Dengan hati yang tenang, seseorang akan lebih mudah menghadapi ujian kehidupan. Yang kelima, ada melebur dalam kehendak Allah. Apa itu maksudnya? Maksudnya adalah menjadikan setiap tindakan kita sesuai dengan syariat dan mengutamakan ridho Allah sebagai di atas kepentingan pribadi kita, seperti itu. Keenam adalah mengikuti nilai-nilai Al-Quran Sunnah. Tasawuf tidak boleh dipisahkan dari syariat. Keduanya itu saling terhubung, melengkapi, sehingga ibadah itu tidak hanya benar-benar secara tidak secara lahir saja, tapi lewat batin juga. Dan terakhir adalah mengikuti pemahaman para ulama solihin, agar perjalanan spiritual tetap berada di jalan yang benar dan terhindar dari kesalahan dalam memahami ajaran agama. Lalu bagaimana kita untuk mempraktikannya ini di kehidupan nyata? Nah, kita coba mulai untuk meluangkan waktu untuk mempelajari Al-Quran dan tafsirnya. Biasakan pada diri kita untuk mengendalikan hawa nafsu, bahkan dalam hal-hal kecil seperti menjaga pola makan, menjauhi maksiat, dan juga hal hawa nafsu yang berkonotasi negatif lainnya. Lalu perbanyak zikir seperti istighfar, selawat, dan kalimatul la ilaha illallah. Yang tak kalah penting adalah amalkan akhlak ilmu seperti akhlak mulia, seperti ikhlas, sabar, syukur, ridho, serta kasih sayang terhadap sesama makhluk ciptaan Allah. Pada akhirnya, tasawuf bukan sesuatu yang rumit atau hanya untuk kalangan tertentu. Tasawuf adalah proses memperbaiki hati agar semakin dekat kepada Allah dan menjadi pribadi yang lebih baik setiap harinya. Semoga kita diberikan kemudahan dan mengamalkan nilai-nilai tasawuf pada kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.